Halo pagi Pak Mohaimin. Suaranya masih kemit Pak. Bahas apa ini, Pak? Iya, suaranya masuk. Udah masuk suaranya. Masuk, masuk Pak. Lagi mau bahas apa, Pak? Ini, Pak? Kemarin waktu minggu lalu ikutan nggak Pak? Gimana? Yang waktu minggu lalu ikutan nggak? Ikut, ikut, Pak. Ikut ya? Saya lupa Ikut. masalahnya. Oh, Kita bahas yang patahan candle kan kemarin ya? oh, Masih ingat nggak? masih, Pak. Nah, sekarang Ini sebelum saya kawan-kawan coba, udah gabung, ya, Pak? ya, Kawan-kawan udah gabung? belum semuanya gabung. Tadi baru saya kirim link Zoom. Iya. Nggak apa-apa, ini kita lanjut aja dulu Pak. Nanti kan sambil jalan, kalau ada yang Ya, gabung, tinggal gabung. Ya, atau ya. juga tiap minggu kan ada ini. Oke, poinnya gini. Yang kemarin saya jelaskan itu kira-kira Pak Pak Muhammad Muhaimin eh, sejauh mana menangkapnya dan apa kendala yang sudah ditemui. Ini mic-nya aku aktif nggak apa-apa, Pak? Gimana? Atau aku Mic-nya mute? gimana? Saya mute. Gimana Pak? Mic-nya? Mic-nya saya mute aja, Pak. Aktif nggak apa-apa? Nggak apa-apa, di mute atau nggak di mute nggak apa-apa. Cuman itu dah Pak kemarin ya kan, ini kan kita interaktif ya. Artinya ini edukasinya sebenarnya bukan edukasi satu arah, jadinya Oh, edukasi oh, interaktif. Saya berharap oke. sih sebenarnya yang kapan lalu yang poinnya begini, tujuan edukasi interaktif ini adalah supaya nggak monolog satu arah dan kita tahu nih apa yang kita share itu memang eh, dimanfaatkan dan Oh, jika ada kendala seperti apa yang kendalanya sehingga eh, ada feedback dari sana gitu Pak. Nah, jadi kita tahu nih, oh apa nih yang mungkin kemarin ini menjadi kendala sehingga di next kesempatan kita bisa siapkan yang problem-problemnya gitu Pak. Atau pada saat itu juga kita tahu nih oh yang kemarin kita sampaikan itu ada yang kurang di sebelah mana sehingga penyampaian mungkin nggak 100% eh, apa namanya diterima gitu Pak. Karena eh, share materi kemarin kan pasti ada problem nih kalau misalkan langsung dicek ke market itu pasti nemu problem gitu. iya. Nah, sejauh yang saya sampaikan kemarin, kira-kira Pak Muhaimin ada ketemu problem nggak? Sih bingung aku, Pak. Mau tanya apa? Ya, gini, Pak Muhaimin biasanya kalau trading pakai apa acuannya? Pakai Vivo, Pak. Tapi kadang Oke, bingung itu. Ah, kalau udah nyampe 100% gitu, terus close di atas 100%, itu bikin bikin baru apa gimana Pak ngukurnya? Apa maksudnya kalau extension sudah gitu? tercapai Di profit extension? 100% gitu ya? Heeh. Oh, kalau sudah tercapai angka Fibo 100%, sebenarnya gini, filosofi menggunakan Fibo sebagai retail trader itu, angka 100% di atas itu adalah sebenarnya target konservatif, Pak. Artinya ketika Pak
memasang target profit paling konservatif, paling aman itu sebenarnya ada di angka 100. Itu pun sebenarnya kita agak-agak ya, angka 100 itu sebenarnya paling paling konservatif ya, paling low risk bisa dikatakan seperti itu, Pak. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita menunggu atau memastikan, oh ini akan membuat higher high, kan gitu toh, eh, apa namanya, plan kita, oh ini akan membuat higher high, itu sebenarnya udah masuk ke fase spekulasi, Pak. Gitu. Jadinya Pak sendiri itu jadi spekulatif nih memprediksi, oh ini akan lebih tinggi daripada high kemarin. Nah, poinnya kan gini, kalau saya gambarkan ya, saya coba share ya. Sebentar, Pak. Oke. Ya kan, artinya begini, misal di sini ini ada rentang market, kan gitu ya. Di sini misalkan ada rentang market, ya. Nah, ini kan rentang market ini dibuat oleh big player ya, bukan kita. Konsepnya di sana dulu. Rentang market ini yang menciptakan big player. Kita ini mau taruh dana kita seberapa besar, mau taruh dana 1T pun belum tentu market bergerak, kecuali Bapak mungkin trading kripto, trading stok ya, stok market Indo. Stok market Indo itu kan perputaran dananya sekitar 2.000 sampai 3.000 triliun rupiah. Kalau Pak masuk 1 triliun, itu mungkin akan bergerak candle. Tapi kalau di forex market itu kan gede dananya. Pak masuk 1T, masuk 2T, itu nggak akan bergerak dananya, Pak. Nggak akan bergerak candle-nya. Nah, artinya kita memposisikan diri sebagai market follower kan. Nah, ini poinnya dulu yang perlu dipahami adalah ini. Ini dibuat oleh market maker. Oke. Artinya, kalau logis nggak kalau misalkan nih, ketika harga uh, turun, ya kan, rejection. Nah, lalu harga itu kita follow di sini, ya kita follow di sini, ya kita follow di sini. Logik nggak kita berharap ini akan lebih? Padahal market maker hanya membuat jejak pada range ini, ya, sampai ini. Padahal market maker itu hanya membuat jejak pada range itu. Nah, maka dari itu, ketika Pak mulai follow di sini, ya, ketika follow di sini atau open posisi di sini, akan menjadi spekulatif ketika prediksi Pak itu, oke, saya akan TP di sini, which is itu di atasnya. Nah, gitu dulu tuh, ya kan? Jadi, ketika Pak follow di sini, target profit yang paling konservatif adalah, paling jauh dulu dan konservatif itu adalah ini, high terakhir, atau setara dengan rentang yang dibuat oleh market maker itu. Gitu. Makanya, ketika kalau Pak pernah dengar, ya kalau apa namanya, paham teori higher high, lalu yang sekarang mungkin dibuat dengan bahasa uh, break of structure. Nah, inilah break of structure, Pak. Ketika struktur yang sebelumnya itu di break. Di break itu bukan bukan mengganti strukturnya. Ini kan strukturnya naik gitu ya misalkan. Ketika dia rejection ke bawah, lalu kita follow dari sini dan membuat higher high,
dari struktur sebelumnya, ini struktur sebelumnya, maka disebut break of structure. Nah, itulah kan disebut dia break of structure, ya kan? Bukan change karakter ya. Change karakter itu artinya struktur ini berubah arahnya. Oke, ketika struktur ini di break, maka dia jadi break of structure. Nah, lalu balik lagi ke yang tadi, ketika kita mengharap taking profit yang lebih tinggi daripada high pada structure sebelumnya, maka itu akan menjadi spekulatif. Maka itu bukan lagi batas yang konservatif. Maka ketika Bapak ingin memasang taking profit lebih tinggi daripada structure sebelumnya, di sini Bapak harus pasang apa? Stop loss plus buat ngunci gitu. Sehingga oh ini profit margin yang sudah diambil dengan ukuran segini itu sudah ke backup gitu Pak. Jadi nggak langsung pasang ini ke di sini itu sudah melebihi strukturnya gitu. Nah, lalu kalau kaitannya Pak, kalau dia misalkan dia sudah membuat lebih tinggi daripada struktur sebelumnya seperti ini ya kan, ini kan lebih tinggi ya struktur sebelumnya. Apakah narik Fibo baru? Jawabannya iya. Artinya begini, kenapa kita narik Fibo? Kita mengambil nilai diskon. Oke, saya bawa filosofinya begini. Saya ulang lagi ya. Di sini nih ada struktur baru. Ya, kita belum berbicara masalah market structure, Pak ya. Market structure ini cukup dalam, panjang. Tapi saya bawa besarannya. Saya bawa coba analogi dan filosofinya supaya Pak tangkap. Oke, si market maker buat struktur. Strukturnya apa? Bullish. Kan gitu. Naik. Artinya, jika orang yang mengikuti struktur, maka prinsipnya adalah, oke, saya akan melakukan buy. Nah, fokusnya melakukan buy, apakah buy now? No, bukan buy now, tapi waiting, menunggu harga drop. Kenapa menunggu harga drop? Ketika struktur ini dibuat, maka ini adalah sebuah tren. Ibaratnya begini, sekarang nih lagi ada tren baju apa ya? Tren baju-baju yang apa? Baju-baju polo shirt apa gitu kan misalkan ya. Nah, itu lagi ngetren ya. Atau mungkin barang-barang lainnya yang mungkin lagi ngetren ya. Nah, itu adalah barang-barang yang atau handphone. Oh, handphone iPhone apa itu lagi ngetren. Oke. Nah, kalau di market dia akan terlihat ini, oh ini adalah lagi tren. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita sebagai pebisnis, kita bukan sebagai konsumen memposisikan kita sebagai trader itu kan pebisnis. Ketika kita sebagai pebisnis, maka apa yang kita apa yang kita cari? Yang kita cari adalah harga diskon, gitu. Diskon berapa persen kita akan beli, diskon berapa persen kita akan benar-benar melakukan keputusan untuk membeli. Nah, ini adalah batasannya. Low, di sini low ya, di sini low, di sini ada high, ya. Jadi low sama high ini adalah batasannya. Market ini lagi tren nih, oh market iPhone ini lagi tren nih, ya, lagi tinggi-tingginya. Oke, kita sebagai pebisnis, kita akan jual iPhone juga. Tapi masa harga lagi tinggi kita beli, kan nggak mungkin. Nah, ketika kita sudah tahu batasannya, low-nya di mana, high-nya di mana, maka yang kita cari adalah sampai mana diskonnya. Itulah fungsi Fibonacci. Maka dari itu, Pak, tarik Fibonacci itu dari sini, dari low ke high. Oke, dari low ke high. Agar Bapak tahu nih, yang namanya koreksi misalkan ketika tarik Fibonacci kan akan ada nih apa namanya
23,6 ya kan gitu kan. 23,6, lalu 38, lalu 50, lalu 61 dan seterusnya. Di sini 100-nya ya. Di sini nolnya. Ya toh. Nah, artinya ketika dia drop, oh ini baru diskon 23%. Oh, ini baru diskon 38%. Oh, ini baru diskon 50%. Dan oh ini baru diskon 61%. Nah, sekarang kita sebagai pebisnis itu begini, Pak. Ketika kita sudah tahu batas bawah, batas atas, ketika diskon itu mencapai, let's say mencapai 50%, kita berani ngambil nggak? Itu. Itu logika pebisnis ya. Jadi, kita bawa ini dalam kondisi yang kita di mana sebagai pebisnis. Kita lihat dulu yang mana ini marketnya lagi tren atau enggak. Oke. Artinya memberikan struktur marketnya ini lagi apa? Oh, lagi bullish. Atau, oh, iPhone ini lagi kejual nih, banyak. Nah, sekarang kita sebagai pebisnis, kalau dia drop sampai 50%, pasti pertanyaannya gini, 50% itu hitungannya dari mana? Nah, itulah fungsinya harus memahami market structure. Market structure itu maksudnya gini, Bapak tahu di mana low, di mana high. Oke? Di mana low, di mana high itu harus paham market structure. Ini cukup panjang kalau kita membahas market structure sekarang. Tapi kita memberikan filosofinya dulu. Kalau market structure ya, kalau yang nggak ngerti mungkin di sini dipasang low juga nih. Ya, tapi di sini saya tidak pasang low, saya cuma pasang low di sini, high di sini. Ada caranya, tapi kalau dibahas sekarang mungkin akan panjang. Cuman kita balik nih ke filosofi yang Fibonacci, ya. Nah, Fibonacci itu sebenarnya membantu kita mengetahui sudah diskon berapa persen nih dari marketnya. Oh, 50%. Oh ya, kalau Bapak misalkan dapat barang bagus, apa gitu, iPhone, tiba-tiba dapat harga miring 50%, pasti Pak beli. Pak pasti beli, lalu Pak ini akan siap-siap jual. Sekarang pertanyaannya nih, ketika Pak jual, Pak dapat harga miring 50%, harga iPhone. Ketika Pak jual nih, Pak akan jual dari harga lebih tinggi dari harga pasar atau di bawah harga pasar atau sama dengan harga pasar. Coba kita bawa mindset-nya ke bisnis. Oh, ini ada iPhone nih, harga miring sekarang dapat nih. Mungkin dari black market tiba-tiba dapat 50% diskon. Pak beli nih. Nah, sekarang ketika Pak beli dan Pak akan jual, logik nggak ketika Pak jual itu di atas harga market? Ya, nggak logis kan? Nah, kadang banyak orang trader itu kayak gitu. Dia dapat harga bagus, dia tiba-tiba TP-nya jauh di atasnya. Dia nggak menganalogikan bahwa kalau misalkan nih, saya dapat barang bagus nih, tiba-tiba, oh barang ini kan memang bagus nih. Dapat harga miring, atau rumah deh, ya kan? Tanah nih, atau rumah yang harusnya harga marketnya 100 juta, kita dapat harga 50 juta, pasti beli dan ketika beli Bapak jual pasti nggak mungkin Bapak jual 100 juta kalau Bapak mau cepat dapat duit, ya kan? Pasti Pak jualnya mentok-mentok 95 juta di bawah harga ini. Nah, logikanya itu sama dengan begini, sama Pak, nggak ada bedanya. Cuman kan ini digambarkan ke dalam bentuk candle-candle, ke dalam bentuk grafik gitu. Jadi kalau misalkan lagi nih nyambung dengan pertanyaan Pak, dia bikin begini, berarti lebih tinggi daripada high sebelumnya. Maka apakah kita akan tarik Fibo baru? Jawabannya iya. Maka kita harus tentukan low-nya di mana, tentukan high-nya di mana. Itu harus tahu dulu. Kan kita harus tahu dulu low-nya di mana, high-nya di mana, baru kita bisa narik Fibo. Kalau kita nggak tahu low di mana, kita nggak tahu high di mana, kita nggak bisa narik Fibo. Gitu. Nah, itu harus clear ketika menentukan low dan high. Gitu.
Oke, sampai sana kira-kira bagaimana Pak? Ada yang bingung? Extension sama retracement itu gimana, Pak? Beda tuh, Pak, pemakaiannya. Beda. Kalau Beda ya? extension itu lebih menentukan ke arah target profit Oh, gitu. gitu. Jadi kita mengekstensikan bagaimana pergerakan berikutnya. Jadi berarti gini, ini extension itu kan ini low high nih. Bagaimana sih eh, apa namanya estimasi pergerakan berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, lebih spekulatif mana? Expansion atau eh, lebih spekulatif mana? Expansion atau retracement? Kan gitu. Tentu lebih kalau kita paham ini, tentu lebih spekulatif expansion, Pak. Gitu. Jadi expansion itu ketika kita nih sudah melakukan open posisi, lalu positioning kita sudah break even, kita mau hold mencoba mendapatkan bonus tambahan. Nah, jadi misalkan nih, ketika kita ini sudah tahu nih dapat harga rumahnya ini harga pasarnya sekitar tanah misalkan 100 juta lah, eh, 100 juta ya per are gitu misalkan kalau di Bali pakainya are satuannya Pak, 100 juta per are gitu ya. Tiba-tiba dapat harga miring 50 juta. Oke, saya beli nih 50 juta. Nah, saya mau berbisnis, tapi saya nggak lagi kepepet duit. Oke, ketika saya lagi nggak kepepet duit, dia saya mau jual harga pasar dengan harga 1 juta, itu oke kan? Itu sudah saya dapat untung 50%, ya. Tapi ketika saya mau berbisnis, oke saya menggunakan lagi ini jangka panjang, ya. Saya nggak akan jual di harga pasar karena saya bukan yang lagi butuh duit, ya. Maka bagaimana bentuk selanjutnya? Nah, itu expansion, Pak. Jadi ada nilai spekulatif yang lebih daripada retracement. Kalau retracement itu fungsinya tadi, kita sebagai pebisnis ada barang bagus, lalu diskon berapa persen, ada lagi diskon nih berapa persen, so di sana kita ngambil decision. Gitu. Artinya, mana lebih urgent? Poin lebih urgent adalah ketika kita mau trade, tentu retracement dulu. Gitu. Ya. Tapi yang lebih sebenarnya urgent lagi sebelum itu, kita mesti paham strukturnya dulu nih. Di mana low-nya, di mana high, itu yang lebih penting. Karena kalau kita nggak tahu low dan high-nya, kita nggak akan bisa tarik nih retracement. Bahkan itu expansion. Gitu. Karena kan kalau high ini bisa jadi nih ya, di atas ini mungkin ada high lagi. So, di mana high-nya? Nah, itu nanti ya kita akan bahas lebih dalam soal uh, market structure. Nah, sampai di sana kira-kira gimana? Dimengerti, Pak. Tadi ya, oke. Saya akan coba memberikan pembahasan di Fibo retracement ya. Tapi yang kemarin, yang mengenai filosofi patahan, ya, eh, coba tolong nanti apa yang kemarin filosofi patahan itu dicari nih problemnya yang Pak temukan di market seperti apa. Oke. Nah, itu di post aja di grup. Artinya dalam hal ini kita membuka interaktif. Jadi edukasinya itu edukasi interaktif. Kalau saya cuma monolog, saya berarti akan ya udah saya bikin video, selesai saya upload. Nah, interaktif ini saya berharap feedback apa yang saya berikan, yang kami berikan, ya, bagaimana penggunaannya di lapangan, apakah eh, ketemu masalah, apakah manfaat atau kurang bermanfaat, gitu loh. Sehingga, oh mungkin ada yang miss, kita sampaikan, kita akan tambahkan nanti, entah itu di pertemuan berikutnya. Nah, harapan kita sebenarnya seperti itu. Oke, welcome ya Pak Ardu Rizky. Eh, jadi ini sesi kedua ya dari
edukasi mingguan. Pak Ardo, saya lupa apakah waktu sesi pertama ikut atau enggak. Kalau nggak ikut, nggak apa-apa. Eh, ini kita nanti kalau misalkan ada problem disampaikan aja ya. Nah, kalau yang edukasi pertama itu ada nanti kita upload juga di YouTube ya, gitu. Oke, jadi kita akan ngomong sekarang ke Fibonacci retracement. Yang request Fibonacci retracement ini Pak Muhaimin ya kemarin ya? Ya, Pak. Oke, oke. Kita akan ngomong Fibonacci retracement ya. Jadi, eh, oke. Ini Fibonacci retracement ini adalah salah satu alat bantu teknikal yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi area potensial pembalikan harga berdasarkan urutan Fibonacci. Nah, kenapa kok saya nggak bahas dulu yang expansion? Eh, saya rasa ini poinnya lebih penting dulu, ya, karena sebelum di retracement ada juga market structure, jadi itu jauh lebih penting lagi. Nah, cuman kalau Fibonacci retracement ini, kalau dari soal Fibonacci ini yang cukup apa namanya cukup fundamental ya ketika kita akan melakukan decision atau menentukan area-area potensial untuk kita melakukan pengamatan dan melakukan decision. Nah, jadi uh, cara ini adalah salah satu untuk mengidentifikasi support dan resisten. Itu yang perlu dipahami. Jadi ada juga pembahasan mengenai support resisten. Kalau di kita biasanya ada support resisten yang bisa dijadikan level dan area penting. Jadi nggak semua support resisten itu level apa namanya bisa dijadikan level dan area penting. Nah, Fibonacci adalah salah satu cara untuk menentukan support resisten. Salah satu cara ya. Dan ini sangat powerful menggunakan Fibonacci karena eh, Fibonacci ini juga apa namanya berada dalam aspek kehidupan kita ya. Nah, mengapa Fibonacci penting dalam trading? Satu, membantu mengidentifikasi area pullback potensial. Oke, yang retracement ya. Yang kedua, digunakan menentukan titik entry dan exit. Oke. Yang ketiga, dapat dikombinasikan dengan support resistance, supply demand, serta price action. Nah, bagaimana nanti menggabungkannya antara saya akan jelaskan. Oke. Lalu perlu kita juga pahami penemu Fibonacci. Nah, penemu Fibonacci ini Leonardo da Pisa atau sering dikenal dengan uh, Leonardo Fibonacci. Ya, ini adalah dia adalah seorang matematikawan asal Itali, memperkenalkan deret angka Fibonacci dalam bukunya Liber Abaci. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh yang membawa sistem angka Indo-Arab ke Eropa. Bagaimana Fibonacci ditemukan? Ya, Fibonacci menemukan pola angka dari sebuah masalah perkembangbiakan kelinci. Jadi startingnya dari perkembangbiakan kelinci, mulai dari 0 dan 1. Setiap angka berikutnya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Jadi 01, maka berikutnya 1. 11, maka berikutnya 2. 12, maka berikutnya 3. Dan begitu seterusnya. Lalu ada golden ratio 1,618 dan relevansinya dalam alam dan trading. Jadi rasio antara Fibonacci berturut-turut mendekati. Jadi ini rasio ini dari penjumlahan itu dibagi ya.
nanti dia akan selalu mendekati angka 1618. Nah, dikenal sebagai golden ratio. Makanya kalau dengar Fibonacci, oh ini 61 itu golden ratio. Nah, ditemukan pola angka seperti dicangkang spiral, bunga matahari, galaksi, dan tubuh manusia itu ternyata rasio-rasionya mengikuti golden ratio Fibonacci. Ya, jadi mirip ya. Nah, dalam trading, golden ratio juga sangat banyak ditemukan apa namanya impact-nya ya. Jadi golden ratio digunakan untuk menghitung level Fibonacci retracement yang membantu mengidentifikasikan titik potensial pembalikan harga. Nah, jadi itu Fibonacci. Jadi golden ratio itu uh, biasanya di angka 618, tapi kadang 50 juga itu bisa masuk sebagai golden ratio. Ya. Nah, kadang di bawahnya 661 itu ada biasanya 74 atau 78. Nah, itu biasanya rasio ekstrim. Itu. Oke. Nah, lalu welcome ya, Bu Ami. Oke. Sebelum saya lanjut, nanti kalau ada masalah silakan interupsi aja ya. Mau pakai mic atau mau di chat silakan. Saya berharap ini diskusinya, edukasinya ini adalah interaktif ya. Jadi tidak satu arah. Oke. Lalu berikutnya, bagaimana Fibonacci digunakan dalam trading, khususnya Fibonacci retracement ya. Oke, konsep Fibonacci digunakan dalam Fibonacci retracement untuk menentukan level koreksi rasio Fibonacci seperti 38, 50, 61, 8, 78, 6 yang sering menjadi level support resisten alami. Oke. Ya, ini contohnya. Nah, kalau tadi, ya ini kenapa kok nariknya dari sini ke sini? Nah, sama seperti penjelasan tadi Pak Muhaimin ya. Kenapa kok nariknya bukan dari sini ke sini? Kenapa kok bukan nariknya dari sini ke sini? Nah, itu ada penjelasannya. Ya, artinya di sini adalah high, di sini adalah low. Kenapa low dan high-nya di sini? Itu menjadi pertanyaan besar. Itu nanti kalau kita belajar soal market structure. Oke. Nah, ketika kita sudah paham low-nya di mana, high-nya di mana, maka kita baru bisa narik Fibonacci. Gitu. Ya. Nah, oke. Jadi yang nggak paham silahkan nanti tanya ya. Saya akan coba ulangi lagi. Oke, jadi ketika kita narik nih, kita sudah tahu nih barang lagi bagus, harga lagi tren, oke. Lalu diskonnya berapa persen, maka tariknya dari bawah ke atas kalau dia bullish. Sehingga kita tahu nih, oh dia lagi diskon 23%, oh dia lagi diskon 38%, oh dia lagi diskon 50, 61. Nah, analoginya begitu. Jangan melihat ini sebagai cuman level, nggak begitu. Kita analogikan lagi kembali ya. Analogikan, ini ada barang bagus ini lagi ada diskon besar. Ya, diskonnya berapapun ya. Ya, kalau diskonnya sampai 61, oh itu golden ratio, oke. Saya sebagai pebisnis, saya beli sekarang. Gitu. Oke, lanjut sedikit ya. Nah, jadi identifikasi jenis koreksi Fibonacci retracement. Ya, jadi 23,6 ini atau di sekitaran 23% ya, itu koreksi kecil. Nah, seringkali ini kurang signifikan. Maka ketika koreksinya dia drop sampai di sini, jangan dulu. Ya, usahakan sabar. Tingkat spekulatifnya lebih tinggi. Oke. Lalu di 38 ini koreksi moderat namanya, sering menjadi titik pantulan pertama. Ya. Bisa jadi ini di 38 ini sering ini kayak gini kan. Tak, tak. Nah, titik pantulan pertama nih sering terjadi kayak gitu. Tapi belum tentu dia naik. Ya.
Oke. Masuk ke 50, tidak termasuk dalam Fibonacci asli, tetapi sering digunakan sebagai level psikologis. Nah, kenapa bahasanya level psikologis? 50% diskon barangnya. Nah, ibaratnya gitu. Barangnya diskon 50%, siapa yang nggak mau beli? Ya kan? Kalau kita sebagai konsumen, barang diskon 30% itu udah beli. Ya. Kalau sebagai pebisnis, 50% itu sudah termasuk level psikologis yang akan memicu pikiran kita untuk beli. Salah nggak beli? Nggak salah, itu udah bagus sebenarnya 50%. Oke. Nah, level 618 itu level yang tadi saya katakan golden ratio. Level kunci yang sering menjadi titik balik yang kuat. Gitu. Ini beberapa kali nih, apalagi di gold. Sering banget nih. Ya. Kalau nggak 50, 61, 50, 61 tuh sering masuk tuh. Ya. Lalu 76, koreksi dalam. Nah, ini yang saya sebut dengan ekstrim. Ya, extreme correction. Jadi, koreksi sebelum harga melanjutkan tren. Sangat mungkin harga itu bisa mencapai koreksinya 76%. Oke. Nah, di sini nih, ketika harga nyampe koreksi 76%, seringkali banyak trader menganggapnya, oh ini harga sudah balik, apa namanya, sudah ganti tren. Nah, itu sering banget, ya, sering banget. Padahal dia masih koreksi 76%. Nah, tentu kenapa kok bisa mengatakan itu dia ganti tren? Karena pasti akan melihatnya dari dia sudah membuat struktur tren baru di tengahnya. Pasti seperti itu. Apakah salah? Nggak salah. Cuman, secara market structure, eh, padahal dia sebenarnya masih koreksi dalam rentang 76%. Artinya masih bullish nih sebenarnya harga gitu. Nah, jadi ketika nyampe 76%, beberapa trader menyatakan, oh ini harga sudah ganti tren, tetapi ada yang paham, oh ini harganya hanya koreksi sampai 76% dan belum change karakter. Nah, balik lagi dengan bahasa market structure. Makanya, sebelum ke Fibonacci, sebelum supply demand, support resisten, level support resisten yang penting, ya, yang paling penting dalam technical, ya, tren. Menentukan tren itu bisa dibaca dalam konsep market structure, ya, begitu. Oke. Contoh simpel, lihat di sini aja. Ini kawan-kawan pasti ini melihatnya, kalau melihat di kiri aja, ini kan oh lagi naik. Tapi ketika dia drop seperti ini, beberapa mungkin akan mengatakan, oh ini sudah turun karena apa? Karena ini sudah break ini, sudah break swing ini. Nah, pasti begitu, ya. Tetapi dalam apa namanya? Dalam pemahaman konsep market structure, ya, ini ketika dia break di sini, ini belum eh, mengganti tren, belum change karakter, ya, belum ganti karakternya. Karakter yang sebelumnya bullish belum ganti ke bearish. Oke, ya. Saya lanjut, ya. Ada yang nggak paham sampai di sini? Silakan ya, interupsi aja atau tanya, bisa lewat chat atau silakan open mic. Oke, baik, saya lanjut sedikit lagi. Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu cara dalam kita menggunakan Fibonacci retracement. Oke.
Satu, tentukan tren utama. Apakah sedang uptrend atau downtrend. Oke. Bagaimana menentukan tren, uptrend atau downtrend? Itu lagi, balik lagi. Market structure. Sebagai contoh, di sini saya masang L itu low 1, di sini saya masang high itu high 1, saya tidak memasang low 2 di sini, saya tidak memasang high 2 di sini, high 1 saya tidak pasang di sini, saya juga tidak memasang low 3 di sini, beserta high 3 di sini, tapi melainkan di sini ada low 1, di sini ada high 1. Dia melewati beberapa swing dalam bentuk line ini ya. Oke. Nah, ketika dia membuat low 2, di sini ada dalam penjelasan market structure itu namanya inducement. Swing manipulasi. Ya, ketika swing manipulasi itu di break, kita sudah mengetahui inducement, ya. Lalu kapan L2 ini kedapatan? Ketika dia sudah membuat break of structure. Seperti penjelasan saya tadi, break of structure ini bukan mengganti tren. Awalnya dia naik, ketika break of structure, bukan strukturnya mengganti menjadi turun, bukan. Tetapi struktur yang sebelumnya, ini satu kesatuan struktur ya, dari L1 ke H1 ini satu kesatuan struktur. Struktur yang sebelumnya di break. Nah, itu namanya break of structure. Nah, kita coba nih narik Fibonacci ini bukan dari sini ya. Ketika dia membuat struktur baru, ini sesuai dengan pertanyaannya Pak Muhaimin tadi nih. Ketika dia membuat high baru. Oke. Ada L2. Oke. Ini ada L2. Kapan kita tarik dia? Ketika dia sudah membuat high 2. Nah, di sini sebenarnya sudah membuat high 2. Maka ya, kita tariklah Fibonacci dari L2 ke high 2. Bukan dari L1 ke high 1 lagi, bukan. Bukan dari L1 ke high 2, tapi dari L2 ke high 2. Karena kita berasumsi ada tren barang baru. L1 ke H1 ada ini tren barang sebelumnya. Entah itu barangnya apa, yang L1 ke H1 itu mungkin barangnya iPhone 10 ya. Nah, iPhone 10 lagi dapat diskon besar-besaran, oke kita beli dan nyampe di TP nih. Kita bisa jual. Nah, ada tren barang baru nih dari L2 ke high 2, mungkin iPhone 11. Maka kita cari diskonnya barang baru itu logikanya dulu. Ya, supaya tidak bias memahami pemahaman penarikan Fibonacci. Ya. Maka ada tren barang baru, kita asumsikan aja tren barang baru ini iPhone 11 misalkan begitu ya. Oke. Nah, barulah kita cari ini iPhone 11 sudah diskon berapa persen? Oh, sekarang diskon 50%, saya dapat harga miring dari dari black market mungkin. Ya. Dapat diskon 50%, ya berani dong saya beli. Lalu logikanya saya akan jual di mana nih? Balik lagi dari pertanyaan awal. Oh, saya jual di atas harga high. Nah, itu spekulatif. Maka kalau kita menggunakan logika bisnis, ketika dapat barang 50% harga miring, ya, kita jual dengan harga pasar aja itu sudah untung. Itu sudah konservatif. Kalau kita jual yang harganya lebih tinggi daripada harga pasar, besok tren barangnya berbeda lagi, beda lagi ceritanya. Tapi apakah salah menjual di atas harga pasar? Oh, nggak salah. Cuman kita harus pasang pengaman supaya profit margin yang kita dapatkan tidak benar-benar habis. Oke. Nih ya, tarik Fibonacci dari swing high ke swing low dalam downtrend atau sebaliknya kalau uptrend itu dari low ke high. Identifikasikan reaksi harga pada level Fibonacci retracement. Nah, kalau ini kita ngomong identifikasi reaksi harga, ini kita ngomong price action.
langkah selanjutnya setelah kita mengetahui level atau tahanan yang penting. Lalu yang keempat, gunakan konfirmasi tambahan dari price action atau indikator. Nah ini, price action atau indikator ini boleh digunakan. Gitu. Ya, jadi flow berpikirnya harus logik dulu ya. Nah, Pak Ardo, dalam TF berapa ya beli? Fibonacci, saya tidak memasang TF di sini. Fibonacci itu ya bisa digunakan di TF manapun. Oke. TF itu hubungannya adalah eh, rentang kita dalam mencari apa namanya, dalam mencari target profit. Semakin besar time frame-nya, maka target profit kita pasti atau rentang trading kita pasti akan tinggi. Ya, sebagai contoh, saya coba berandai-andai ini adalah time frame daily. Misalnya, mencari diskon 50% di time frame daily dan harga masih di sini, tentu kita melihat daily ini secara garis besar pasti masih uptrend, kan begitu? Sebelum ini turun ya. Kita akan fokus entry di 50% daily misalkan seperti itu. Tapi dia belum nyampe, ini kan masih uptrend. Ternyata harga turun. Secara daily, harga turun segini, even itu masih di 38%, dia kan masih uptrend, masih bullish structure. Tetapi, kalau kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, misal H1, time frame 1 jam, penurunan ini itu akan tampak downtrend. Pasti akan tampak bearish mood, pasti akan tampak seperti itu. Momentumnya akan lebih kelihatan bearish. Secara daily, dia mungkin akan mengejar 50% ini. Secara daily, saya tidak akan melakukan entry apapun sebelum saya mencapai 50%. Itu bedanya ya. Tetapi kalau saya trading sebagai intraday trader, saya pasti akan melihat H1. Secara H1, harian ini, oh ada potensi nge-sell nih, saya akan nge-sell. Tapi kapan target profitnya? Target profitnya jangan jauh-jauh ya, target profitnya rentang H1 itu. Makanya saya bilang, time frame itu hubungannya dengan seberapa jauh rentang trading kita. Saya ulang ya, kalau ini daily, ketika harga ini turun masih sampai level 38, saya tidak akan trading. Saya tidak akan trading. Saya akan trading, oh ketika dia nyampe 50. Nah itu pandangan daily. Ketika saya entry 50, target saya bisa sampai 23,6. Ya, tapi pandangan saya ini candle daily. Tapi ketika saya masuk ke time frame 1, dalam sikonnya dia masih di level 38, dia pasti akan membentuk struktur biris. Apakah kita bisa ambil biris? Bisa. Tapi targetnya jangan target daily, targetnya target H1. Gitu. Ya. Nah, untuk Fibonacci ini tentu bisa digunakan di time frame manapun, cuman tergantung dari jarak tembaknya. Oke. Oke, paham ya, Pak Ardo? Oke, saya lanjut sedikit lagi. Nah, ini langkah yang lebih advance dalam menggunakan Fibonacci. Ya. Jadi, satu, lakukan penentuan tren dan penarikan Fibonacci retracement seperti pada langkah dasar. Ya, tadi ya. Jadi kan trennya sudah ketemu nih, ya kan? Nah, tarik seperti biasa, anggap saja kita mulai dari L2 ke H2 ini. Ya. Fokusnya ya hanya pada level 50, 61 atau 76. Ya. Level 50 ini seperti yang saya katakan tadi, level 50 ini adalah angka psikologis. Ya. Jadi angka psikologis untuk kita melakukan apa namanya keputusan. Oke.
61 itu golden ratio. 76 itu adalah level diskon yang ekstrim. Tapi bukan berarti dia balik balik badan, bukan. Nah, pastikan, nah ini ya, pastikan level 50, 61, 76 itu berada setelah terjadi inducement, ya. Di bawah inducement jika trend up, di atas inducement jika trend down. Nah, ini sebenarnya penjelasan yang harus dipahami setelah memahami market structure dulu. Sejauh ini saya coba memposisikan Bapak Ibu yang ikut di sini paham market structure dulu ya. Tapi nanti kalau nggak paham, ini kita akan bikin pembahasan market structure. Itu sangat penting banget, jauh lebih penting daripada membahas Fibonacci, membahas level penting. Karena analoginya sebagai seorang pebisnis. Begitu. Ya. Nah, jadi pastikan nih level 50, 61, 76 di bawah inducement ini inducement sudah terjadi. Ya. Sama seperti ini inducement sudah terjadi. Sama seperti ini inducement sudah terjadi. Maka 50, 61, 76 itu sudah pasti di bawah inducement. Inducement itu adalah swing manipulatif yang sudah diketahui. Ya. Oke. Level 50, 61 bisa digunakan jika berada di sekitar level atau support resistance key level. Nah, di sini ada sebenarnya materi saya soal support resistance key level. Ya. Ya, kadang Pak Bayu misalkan dia bawa analisa naruh support resistance key level. Nah, itu ada kenapa di sana disebut dengan support resistance key level. Biasa terjadi di daerah RBS atau SBR. Oke. RBS ini resistant become support. SBR sebaliknya ya, support become resistant. Oke. Ya. Level 76,8 bisa digunakan jika berada di area supply atau demand. Nah, supply demand ini adalah pembahasan soal area penting. Selain support resistance, selain Fibonacci, ada supply demand. Oke. Nah, garis bawahi, point of view-nya hanya pada level yang diuji pertama kali. Oke, kalau sering dengar, ini masih fresh. Oke, ini dia maksudnya. Hanya pada level yang masih diuji pertama kali. Ya, oke. Kenapa? Pertama kali, ini lagi, support, resisten, atau tahanan apapun, semakin sering diuji, maka semakin valid. Tetapi bukan semakin kuat. Ya, bukan semakin kuat. Semakin valid, ya, tetapi bukan semakin kuat. Karena nilai negosiasinya di sana sudah habis. Ya, kekuatan demand, kekuatan supply-nya, harga demand atau supply di sana sudah banyak dikonsum, diserap. Jadi sudah habis. Valid, valid, tapi lemah. Maka yang lebih bagus lagi, hanya pada level yang diuji pertama kali. Oke. Yang lebih penting lagi, supaya kita bisa mengurangi tingkat spekulatif, gunakan konfirmasi tambahan dari price action atau indikator lainnya. Contoh kalau indikator lainnya, kalau yang kemarin ikut golden entry, itu kan ada RSI, itu bisa RSI dipakai. Bisa. Ya, kalau yang suka price action, gunakan pola-pola price action di sana. Ya, price action macam-macam. Ya, ada yang pattern, ada yang ya, menggunakan pola candle, itu bisa. Ya, oke. Nah, oke. Sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan ya, kalau ada pertanyaan. Kita membuat
sesi edukasi mingguan ini adalah sesi edukasi interaktif, bukan monolog. Jadi, apa yang saya sampaikan, saya berharap kawan-kawan memang menemukan banyak masalah ya, lebih enak lagi. Jadi saya juga bisa mengasah diri saya juga bisa mencoba men-sharing, oh ini pengalaman seperti ini yang ditemukan, kita akan coba mengisi apa masalah di sana, dan mudah-mudahan bisa terselesaikan. Oke, silakan Pak Muhaimin, Pak Ardo, Bu Ami, silakan. Sesi kita ini cuma 1 jam ya, Bapak Ibu. Artinya jika lebih di- artinya jika sudah dites lebih dari 1 kali bisa digunakan atau tidak? Boleh, kalau lebih dari 1 kali, jangan aja lebih dari 2 kali, Pak. Itu nggak bagus. Biasanya yang pertama, tes yang pertama. Nah, gini, supply demand lebih sensitif, ya. Supply demand lebih sensitif. Kalau area itu adalah area supply demand. Lebih sensitif itu maksudnya gimana? Dia lebih cenderung testing pertama, oke. Nah, tetapi di luar supply demand, even itu supply demand itu sendiri, setelah testing pertama, dan ketika habis di testing, dia benar-benar membuat higher high, misalkan begini ya, di contoh ini ya, saya nggak tidak mengambil supply demand-nya, saya mengambil batasannya. Di 50 misalkan ya. 50 ini, kebetulan ini adalah RBS ya, dites, ketika dites, dia benar-benar membuat higher high, ya, break of structure, maka ini bisa digunakan lagi. Artinya, pengujian ini divalidasi. Nah, itu maksudnya. Ya, tapi setelah dia drop, Anda pakai lagi nggak apa-apa. Karena kan ketika dia kena pertama, dia membuat struktur baru. Yang mana ini bisa menjadi low baru. Maka ketika dia datang ke sini lagi, itu bisa digunakan. Tapi kalau berikutnya datang ke sini, nah itu saya harap jangan. Gitu. Saran saya jangan. Karena dia riskan. Kalau filosofinya pertama itu, apa reaksi yang kena di sini, jadi kita memvalidasi ini RBS ini benar-benar menjadi support after resistance. Datang yang kedua, jika yang pertama ini benar-benar bisa membuat higher high, maka yang kedua datang yang kedua ke sini itu malah uh, ini bisa menjadi biasanya bisa menjadi di sini ada supply baru. Sehingga ketika datang yang kedua di sini itu bisa digunakan. Gitu. Ya. Coba deh lihat-lihat di grafik. Itu pasti akan kelihatan seperti itu. Ya. Jadi uh, lebih dari satu, maksimum yang kedua, ya. Tapi yang pertama, kalau kita mau entry yang kedua, entry di sana, yang pertama usahakan dia membuat struktur baru, break of structure, higher high, atau lower low, atau break of structure yang tiris. Nah, baru testing yang kedua itu bisa lebih baik, gitu. Silakan jika ada pertanyaan lagi.
Tinggal latihan backtest. Ya, bentar, ini saya coba. Oke, ini ya. Saya coba contohkan. Oke, ini dari manakah saya harus narik? Saya bisa jawab dari sini, dari sini, dari sini. 1, 2, 3. Nah, dari mana? Dua di sini berarti ya. Untuk menarikan Fibo-nya di TradingView saya pakai script auto Fibo. Apakah itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman ya mesti dicek gimana low dan high-nya. Oke, ya. Pak Ardo 2 ya. Kalau Pak Muhaimin di mana? Di 2 ini kah nariknya? Dua. Oke. Kalau Anda yang paham market structure, Anda pasti akan narik dari sini, bukan dari 2. Oke. Jadi dia masih koreksi 38. Gitu. Ya, ini adalah level penting. Support resisten penting. Kalau saya biasanya pasti saya akan tanda di sini akan low. Di sini high. High sebelumnya di mana? High sebelumnya ada di sini. Oke. Low sebelumnya ada di mana? Low sebelumnya ada di sini. Oke. Nah, ini baru di reject 38 ya. Hati-hati nanti kalau misalkan sampai 50 atau 61. Lihat 61 ini. Ya, di sini dia memberikan rejection. Ya, oke. Coba lihat, kita tarik yang pada saat dia di struktur sebelumnya. Sebelum naik. 50% dia reject. Oke, 50% dia reject. Langsung
naik. Nah, barangkali kalau yang ya mungkin nariknya dari sini nih. Kalau yang nggak tahu, yang kurang, sorry, yang belum terlalu paham market structure ya, mungkin dia bisa jadi nariknya dari sini sampai sini. Bisa jadi, ya. Tapi jika seperti yang saya katakan tadi, jika sudah paham market structure-nya, maka low-nya di sini, high-nya di sini. Ya, dia akan nah, oke, ya begitu. Cara menentukan apanya Pak Ardo? Low. Nah, ini menentukan hal ini sebenarnya itu sebenarnya pembahasan yang cukup panjang. Jauh lebih penting menentukan high low ini dari menentukan Fibonacci. Oh, Fibonacci kan kayak tadi ya, tinggal tarik selesai. High low-nya yang sebenarnya cukup panjang itu market structure. Nantilah kita bikin pembahasan lebih lanjut ya, tersendiri soal market structure ya. Dia ada tuh caranya. Ya. Sehingga kenapa kok saya taruh low di sini, kenapa kok saya taruh high di sini, gitu. Ya. Contoh ya, pada hari ini ketika gold ngepam ke bawah, dia ke bawah, drop signifikan. Ini orang udah ketar-ketir nih. Tapi kalau dia paham market structure, at least dari sini sampai sini aja, dia paham market structure, maka penentuan low-nya dia akan santai mas saya. Itu yang dia tunggu justru. Ini low-nya di sini, ya, high-nya di sini, lebih tinggi. Nih, coba bayangkan ketika ketika gold di pump nih, pump kayak gini. Ini yang nggak tahu nih, reject di sini yang nge-sell di sini, ya kan? Potensi nge-sell di sini dia. Karena disangkanya di sini RBS, ya lah. Padahal kalau dia paham, oh ini sudah bikin inducement, udah low dan high, tarik, terus masuk mana? Ekstrim, ekstrim bibu, ya. Tadi yang saya bilang 50, 61, 76 jaga-jaga di sana. Lihat nih, 76. Oke, setelah 76 yang suka pakai candlestick, dia bikin engulf walaupun bukan perfect engulf. Entry setelah ini telat nggak? Enggak telat. Makanya beberapa kali di grup itu sering saya post kan, dapat 300 pip, dapat 400 pip. Nggak telat, malah marketnya enak-enak sekali. Gitu. Oke. Nah, itu ya pertemuan kita pada sesi hari ini. Oke. Nah, nih, saya sebenarnya yang pertemuan kemarin itu saya kasih PR tuh, ya kan? Temukan patahan-patahan candle. Ya, itu penting itu sebenarnya. Patahan-patahan itu
untuk kita membiasakan mindset kita dulu nih, ya. Tahu di mana patahan-patahan itu sebagai salah satu, eee, perubahan, ya, yang di mana perubahan close open itu ada di sana pun bisa dideteksi adanya supply demand, adanya area penting, ya. Nah, saya berharap banyak ketemu masalah tuh dari teman-teman yang ikut kemarin, ya. Jadi market, apa namanya, dengan masalah-masalah tersebut kita bisa cek dan memberikan, eee, penjelasan, ya. Nah, baru berikutnya saya ngomong Vibo, karena kebetulan pada saat kemarin ada yang nanya Vibo juga, ya. Kalau info beli Bayu saat 2 bulan terakhir ini market sedang enak banget nih. Kalau marketnya lagi enak, apakah Fibonacci tetap begitu? Bukan begitu, bukan begitu. Bayu mencoba apa namanya, mencoba membuat bahasa itu supaya mudah dimengerti, begitu, ya. Kalau Bayu menjelaskan soal market structure pada saat menganalisa, panjang ceritanya, orang bisa banyak nggak ngerti nanti. Nah, makanya kita buat sesi edukasi, gitu. Market enak nggak enak, ya. Ya memang kalau pas lagi trending ini bisa simpelnya dikatakan enak, karena, oh, lagi trending, clear kelihatannya, ya, lagi kencang. Cara melihat sudut pandangnya juga, apa namanya, sudut deviasi dalam trendingnya juga lagi tinggi. Rejection-nya masih banyak belum keambil. Nah, itu enak tuh, ya paling simpelnya di sana. Tetapi ketika fase-fase marketnya dia misalkan begini, ini harga nih dari low ke high ini dia belum break of structure, nggak lanjut trendingnya. Tetapi dari low ke high ini dia benar-benar makan area range ini, area trading ini benar-benar dimakan sama dia. Nah, area ini nih benar-benar dimakan, ya. Jadi dari low, harga ini benar-benar turun naik itu dari low ke high ini aja. Maksudnya mungkin kalau nggak enak itu adalah ketika harga ini benar-benar nih, contoh misalkan dia turun ke sini nih, turun, ya, drop begini, ya. Nah, begini dia, terus coba Anda bayangkan ketika ada di fase market seperti itu, mau ngambil buy, psikologis Anda dipermainkan, mau ngambil sell, Anda juga kadang-kadang masih ragu, ya toh. Nah, tapi kalau paham market structure, Anda tuh bisa bertahan. Ketika Anda nge-buy, mindset saya akan exit buy jika jika apa? Jika karakternya ganti, gitu loh. Ketika nih harga diudek-udek di sini tek 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 begini, pikiran Anda kalau nggak ngerti ini, wah ini buy apa sell, itu yang susah dijelaskan, makanya dibilang market lagi enak atau nggak enak itu maksudnya, ya, gitu. Hanya saya sarankan memang ke Bayu supaya memberikan penjelasan yang udah gampang diterima gitu dulu. Nanti kalau soal pendalaman ya udah diedukasi. Kalau kita ngomongnya, "Mak, ini lagi naik turun," pasti Anda bingung, gitu. Ini naik turunnya kemana? Ini lower high, higher low, ya pasti akan bingung, gitu. Ya, itu. Coba deh, ini ketika market ini drop begini. Dulu kan pernah tuh berapa kali saya kasih prediction.
Harga tuh benar-benar sampai drop, dihabisin orang, banyak sekali mengira oh udah downtrend nih gold, enggak. Dan pada akhirnya dia bikin begini nih gold nih. Nah, ini kalau saya tarik ini kan jadi begini toh. Tuh. Akhirnya pattern lagi nih. Ini kalau yang paham, dia paham ini trading range-nya ada di sini, ya. Dia misalkan buy-nya di 61, harga diopo-opo ke bawah, dia tidak akan gentar karena biasanya stop loss-nya di bawah low. Dia tahu exit-nya. Waduh, kejauhan Pak di bawah low. Itu hubungannya sama apa? Itu hubungannya sama lot size. Lot size hubungannya sama apa? Hubungannya sama toleransi risiko. Nah, itu berkaitan semua. Jadi jangan ketika di open di sini, saya masang stop loss di sini, lotnya sama dengan ketika saya masang di sini, stop loss di sini. Itu beda lotnya. Itu hubungannya semua berkaitan. Ya, saya masang di mana, kalkulasi lot saya berapa, ya, taking profit, stop loss saya di mana, itu pasti akan berhubungan. Lotnya akan berubah. Gitu. Di mana saya bisa belajar struktur market? Ya, nanti kita akan eh, apa namanya? Buatkan pembahasan itu. Tapi itu tidak bisa singkat, market structure itu cukup panjang. Ya, kita sebenarnya ada program Zero to Pro Trader ya, tapi emang itu pakai edukasi. Jadi emang dari zero banget kita ngomongin, eh, mulai dari intermarket analysis itu membaca membaca fundamental dengan cara yang lebih mudah. Lalu kita masuk ke teknikal itu, ke apa namanya, ke market structure. Market structure itu benar-benar kita bolak-balik. Setelah market structure baru masuk ke tahanan-tahanan, termasuk Fibonacci, gitu. Berapa jam sesi belajar struktur market, Bli? Nah, kalau di program Zero to Pro, kita tuh sesi itu private 3 bulan, normal. Tapi 3 bulan itu pun kalau misalkan masih belum paham, itu masih tetap bisa gini ya. Pertemuannya seminggu sekali minimal, atau bisa lebih. Dan itu interaktif ya. Kalau di Zoom ini, apa namanya, di Discord ini kita akan bahas juga, ya, kita akan coba bahas juga, ini kita akan berikan per jam, ya, kita akan berikan per jam, 1 jam per minggu ya. Maka cuman saya harapkan begini, kawan-kawan memang serius nih. Kadang-kadang hari ini muncul, ada kasih PR, nggak muncul PR-nya. Nah, itu yang kadang-kadang saya bingung juga. Ini kan lumayan gitu loh. Gitu. Nah, itu saya coba nih pasang, karena ada kan request-request. Saya juga ingin memberikan eh, sesuatu yang lebih buat kawan-kawan yang berlangganan Discord ini. Maka saya isikan edukasi, tidak hanya sekedar diskusi. Oke. Cuman saya juga berharap yang edukasi ini benar-benar digunakan dengan baik, itu, ya toh. Walaupun itu bukan private ya, gitu. Ya, kalau Zero to Pro nanti langsung sama CS ya. Ya, dan itu eksklusif 3 bulan. Sebetulnya kita juga siapkan platform, tapi belum kita launch. Platform itu, ya, di platform itu ada materi-materi edukasi, monolog per materi. Semua masuk di platform itu. Kita sudah ada tuh platformnya. Bahkan sampai ada challenge program. Jadi Anda belajar di platform itu, ya, lalu ikut challenge programnya di platform itu, dan lolos challenge program itu bisa kelola dana yang kita
berikan, account yang kita berikan, dan kita akan sharing. Jadi kayak model Propen, ya tahu kan Propen ya. Uh, Propen itu kayak challenge funding itu ya. Tapi ini ada edukasinya, Anda belajar dulu. Nah, challenge itu fungsinya sebenarnya untuk benar-benar melihat nih trader yang uh, memang serius belajarnya dan men-challenge pembelajaran tersebut. Even itu nanti entah itu materi yang digunakan adalah materi yang dipelajari atau tidak. Materinya akan sama, tapi dia bentuknya video monolog, bukan dia private. Jadi bukan interaktif. Gitu. Nah, itu apa namanya, challenge-nya ada 5 tahap dan ada target-targetnya. Ya, tidak ada ponakan biaya untuk challenge itu, memang artinya sekali bayar di awal, belajar sambil men-challenge diri. Gitu. Ah, cuman kita belum launch aja sih. Ya, eh, nanti kalau sudah siap, benar-benar ready, baru kita launch. Saya juga worry-nya ketika launch itu kita, apa namanya, peminatnya nggak banyak. Saya worry-nya seperti itu. Jadi, eh, sayang juga nanti takutnya begitu. Jadi saya coba dulu nih dari Discord ini, per minggu ini gimana sih reaksi kawan-kawan, apakah memang serius belajar, ya kan? Nah, dari sana kan baru kita, apa namanya, seriuskan untuk challenge programnya nanti. Karena belajarnya lama sampai dengan 3 bulan. Ya memang, itu memang khusus, jadi private dia, gitu. eh Nanti saya coba aja chat ke CS, itu ada kok guidance-nya untuk bisa tahu apa materi-materinya. Sebentar, sebentar. Ini ada di sini. Sebentar. Ya, jadi ini Zero to Pro Trading Workshop, ya. Eh, jadi ini dia tahapannya, ya. Ada learning, ada mentoring. Nah, kita akan share juga optimization strategy. Ya, jadi yang dipelajari itu kita akan share yang teroptimisasi itu seperti apa. Lalu ada challenge. Ya, challenge yang seperti yang saya info tadi. Ya. Nah, kurikulumnya itu ada mulai dari satu, fase mindset dulu ya. Ini sangat penting. Mulai dari trading goal, money management, investment mindset. Ini dulu, ini saya akan jelaskan dulu seperti apa, ya. Karena mau sehebat apapun teknik kawan-kawan, itu nggak akan berguna kalau nggak ngerti apa goalnya, money managementnya seperti apa, investment mindset seperti apa, ya. Nah, di sini money management ini bukan ngomong soal tradingnya aja, tapi bagaimana mempelajari mengalokasikan dana, ya, alokasikan dana yang sehingga nanti ideal untuk tradingnya itu berapa, gitu. Permasalahan yang banyak terjadi, kenapa kita jelaskan ini? Karena permasalahan yang cukup banyak terjadi itu adalah mereka menggunakan alokasi dana trading itu nggak menggunakan dasar yang benar. Jadi yang penting ada duit, bahkan ada orang yang sampai
minjem dana buat trading itu kan sudah sangat-sangat salah gitu ya. Oke. Lalu ada fase basic ya. Kita mesti paham yang namanya trading berjangka, futures, bukan derivatif. Kalau yang tadi itu derivatif, CFD. Lalu forex basics, kalau nggak paham ini forex basic. Nah, ini fundamental analysis, kita juga akan jelaskan. Lalu baru masuk ke fase yang lebih advance. Ada yang namanya intermarket analysis. Ini keterkaitan antara pasar, forex, komoditas, saham, obligasi, serta hubungannya dalam melakukan transaksi di market. Market structure ya. Nah, ini yang tadi. Pemahaman trend, change of character, break of structure. Jadi materi ini memerlukan praktek ya. Nah, sehingga membutuhkan waktu belajar lebih dari 1 kali pertemuan. Lalu barulah masuk ke level dan area penting. Seperti tadi saya katakan, ada support resistance, menentukan level-level penting dan area kunci pergerakan harga. Fibonacci, ya, mengukur potensi area entry relevant, yang kayak tadi ya. Nah, jadi fase penting berikutnya itu adalah supply demand mastery. Tentu identifikasi supply demand, order block, ya, value gap, ya, lalu order flow, ya, baru masuk ke price action, manajemen resiko, top down analysis, kita masuk ke jurnal trading, dan di sini ini kita akan merangkum ya, akan share langkah penting dalam proses belajar itu tahapan optimisasi. Jadi strategi yang dipelajari itu diuji, disempurnakan jadi setup yang baku. Jadi kita akan share setup yang bakunya. Gitu. Nah, ini time learning prosesnya ya. Makanya kenapa saya bilang sampai 3 bulan. Week 1 ini kita akan pahami ini dulu, week 2 akan ini, week 3 ini. Ya. Nah, ini week 5 dan week 6 ini pun sebenarnya cukup padat nih. Ya, kadang ada yang sampai 4 kali ketemu nih untuk memahami market structure. Gitu. Level penting, ya, sampai optimization strategy. Nah, ini ujian evaluasi ini akan ada di platformnya. Ya. Lalu ada challenge. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan, ada challenge program. Nah, ada 5 level dan itu pun setiap levelnya punya tujuan, punya goal. Ya, yang level pertama ketika lolos dia memahami dulu pengalaman profit pertamanya seperti apa. Level kedua mendominasi profit atas loss. Level ketiga control drawdown. Level keempat stabilitas. Nah, level kelima ini baru efisiensi entry. Reward challenge-nya kita akan bukan memberikan ya akun ya, jadi akun mulai dari 500 ya. Ada yang kemarin tuh 1000 juga ya. Nanti kita lihat makin banyak yang tertarik, funding ini pasti akan semakin tinggi juga. Kita lihat interest-nya seperti apa. Nah, oke, itu ya tadi Bu Ami. Oke, saya rasa sini sudah setengah jam lewat dari durasi jam kita. Eh, kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya berharap kawan-kawan benar-benar memanfaatkan yang tadi. Coba temukan, ini PR ya, coba temukan dan capture 10 Fibonacci retracement, ya, penarikannya dari swing-swing yang judgment dulu, nggak masalah, swing high, dari swing low ke swing high, low ke swing high,
Itu untuk yang bullish. Kalau yang bearish dari swing high ke swing low, high ke low. Nah, coba capture itu dulu 10 ya. Nanti di playlist Candle Talk itu bisa di-post capture-nya. Jika masalahnya ditemukan di capture yang uh, Bapak Ibu coba screenshot. Oke, supaya kita jadi sama-sama saling memahami ya. Jadi Bapak Ibu yang ikut edukasi ini juga benar-benar mempraktekkan, dan saya juga tahu masalahnya di mana. Oke, mungkin sekian dulu kawan-kawan ya, Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat berlibur dan selamat beristirahat.